sakit. Kok Kenapa? kok begini? Kok Apanya? begini? Ada apa dulu? Nggak begini. Ya udah, sabar dulu, Ini sabar dulu. kenapa? Sabar dulu Ibu ya. Kenapa begini? Di sini. Si anak pernah mengganggu. Ini kamar kalau Panglima itu saya kan disebrasi. Ini nangis teriak-teriak kenceng. Ini khawatir cemas sekali Mas. Oh gitu, ya udah kita ke sana yuk Pak Baik sekarang. Mas. Iya Bu, sabar. Ini ada anak. Ya bu saya nurse Ruth, ada yang bisa dibantu? Ini kenapa begini? Iya. Apa yang ibu rasa sekarang? Ini kenapa? Kemarin operasi nggak begini bilangnya. Harusnya seperti apa yang sudah dijelaskan ke ibu? Kemarin nggak begini. Terus Kemarin katanya operasinya biopsi aja kecil, nggak diangkat semua kalau nggak ganas. Oke. Ini kenapa semuanya diangkat? Ya baik, sekarang nanti saya akan jelaskan, tapi ibu coba tenangin diri dulu. Biasanya kalau ibu cemas, apa yang ibu lakukan? Ibu muslim, coba Iya. berdoa, mungkin bisa membantu istighfar. Ya. Astagfirullahaladzim. Lagi, Astagfirullahaladzim. ya bagus bu. Astagfirullahaladzim. Gimana? Lebih tenang? Ya teruskan ya bu. Pak, Iya. ibu, bapak tetap temani ibu. Nanti diingetin lagi supaya lebih doa biar ibu lebih tenang. Nah, nanti kita akan diskusi lagi kalau ibu lebih tenang lagi. Baik. Kita dulu ya bu ya. Diteruskan ya. Iya. Silakan. Terima kasih Mas. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya Bu ya. Terus. Siang Nurse Melva. Siang Nurse Ruth. Oh, sepertinya lagi sibuk ya Nurse. Iya, ini lagi ngejar deadline untuk laporan bulanan bulan ini. Saya boleh minta diskusi sebentar Nurse? Oh, boleh. Iya, saya mau diskusiin pasien yang di 405 Ibu Jennifer. Pasiennya kan hari ini hari pertama pos operasi pengangkatan payudara sebelah kanan ya. Nah, tapi sepertinya ibunya ada masalah karena tadi pasiennya teriak-teriak. Bu Jennifer teriak-teriak dan suaminya sampai ke sini. Mungkin nurse dengar juga. Iya, tadi saya dengar banget dari kamar 405 ya Nurse ya. Iya. Tadi ada beberapa pasien juga yang bilang ke saya merasa terganggu dengan teriakan Bu Jennifer. Oh, ada yang terganggu juga ya. Iya. Tapi sekarang ibunya sih sudah tenang. Cuma Bagus saya. dari verbal sih saya belum dapat data apa-apa. Tapi yang saya lihat ibunya teriak-teriak kencang sekali. Kemudian sepertinya ibunya belum menerima kondisinya sekarang bahwa pengangkatan payudaranya telah dilakukan. Kemudian terkait pengobatannya mungkin ibunya juga perlu dijelaskan. Bagaimana menurut ibu kira-kira apa yang perlu kita kasih untuk ibu ini ya kira-kira? Sebelumnya pasiennya sudah diinform concern belum Nurse sama dokter penanggung jawabnya? Oh sudah, kan sebelum operasi sudah ada inform concern nurse. Ya. Berarti mungkin ibunya belum sepenuhnya memahami kali ya untuk Sepertinya pengobatan begitu, ke depannya. Nurse, Kalau menurut saya sih ibunya itu cemas karena yang pertama dia kan harus menjalani pengobatan, kemoterapi. Iya, benar. Yang kedua dia akan kehilangan sehingga dia harus membangkitkan kepercayaan dirinya dari sebelumnya. Oke. Nah, saya punya rekomendasi nih Nurse Ruth. Betul, Di sini ada teori Michel. Nah, teori Michel ini adalah salah satu teori middle range theory yang pernah dibahas sebelumnya mungkin pada saat kuliah di Saya pernah dengar keperawatan. Iya. Udah pernah dengar belum Ya, Nurse sebelumnya? saya pernah dengar, cuma Nah, saya agak lupa. Boleh masih dijelasin ingat? nurse? Boleh dijelaskan lagi nurse? Oh iya. Nah, ini teori middle range teori Michel ini dia itu fokusnya adalah untuk mengintervensi pasien-pasien yang mengalami ketidakpastian dalam penyakitnya. Oh, Nah, teori ini biasanya kita aplikasikan pada pasien-pasien yang memiliki penyakit terminal atau penyakit yang sudah mendekati stadium lanjut atau penyakit-penyakit yang memiliki prognosis yang kurang baik. Nah, salah satunya bisa kita terapkan kepada pasien Jennifer. Nah, mungkin iya tepat buat pasien Jennifer, mungkin bisa kita terapkan. Nah, bentuk intervensinya seperti apa ya nurse? Nah, kalau untuk teori Michel ini, dia itu fokusnya bagaimana pasien itu memiliki kemampuan untuk membangun coping yang positif. Artinya dia bisa
meningkatkan kepercayaan diri, dia bisa melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa takut, sehingga apapun yang dia lakukan bisa berdampak positif buat orang lain. Oh, ini sepertinya lebih ke psikologisnya ya, nurse? Iya, Ya? benar-benar. Oke. Jadi kita pengkajiannya dan intervensinya lebih ke fungsi psikologis dari pasiennya. Nah, bentuknya kita bisa membangun apa sih yang menjadi hobinya. Misalnya hobinya menari, kita bisa bantu dia untuk Bisa explore menyalurkan lagi. sehingga dia akan tidak mengingat lagi apa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan dia cemas. Yang kedua, misalnya kita membangun coping positif dengan cara melibatkan keluarganya. Nah, pasiennya kan ditemenin sama suaminya, Iya, suaminya ya. selalu Nah, mendampingi. kita libatkan suaminya untuk mendukung pengobatan Ibu Jennifer. Oh gitu. Oh, oke. Mungkin bisa kita jelaskan, nanti kita ada leaflet di belakang, nurse. Oh, Mungkin boleh, kita bisa boleh. menjelaskan ke ibunya. Iya. Saya sih tadi sudah tenangin ibunya, sudah lebih tenang, dan saya sudah kontrak. Nanti kalau sudah lebih tenang, kita akan ke sana menjelaskan lagi dengan leaflet yang ada di belakang. Nanti saya ambil ya, nurse ya. Oke. Masih nangis aja, Bu? Kenapa? Selamat siang, Siang Nurse. Bapak Ibu, Iya, saya siang. Melva, ini Nurse Ruth. Kita mau ukur tekanan darah Ibu dulu ya. Oh, baik. Saya tensi dulu ya. Iya. Gimana, Bu? Masih sedih? Ada yang dipikirkan? Masih sering nangis ini, Nurse. Oh, Istri iya. saya masih sering nangis, sedih juga. Kalau ditanya mungkin ya keluarganya istri saya ini. Gak apa-apa Pak, yang penting kan Ibu mau mengungkapkan perasaannya. Jadi biar Ibunya lebih tenang. Bapak juga kan lebih bisa mengeksplor perasaan Ibu. Iya. Jadi Ibu bisa makan ya Pak? Habis nggak makan? Mau makan, cuma sedikit aja, Nurse. Jadi cuma berapa 2 sendok atau 3 sendok aja udah selesai, udah nggak mau lagi deh. Mungkin harus disuapin kali sama Bapak. Sudah saya suapin. Oh, gitu. disuapin tadi Ibu ya. Atau mungkin lawannya nggak cocok, Bu. Kamu minta apa? Nggak pengen apa-apa. Pengennya apa sedih Bu? dia. Nggak Pengennya tahu. apa? Pengen ketemu anak kali Bu. Rasanya nggak kepengen apa-apa. Bentar ya. Kalau Ibu sebelumnya bekerja Bu, Iya, sebagai apa Bu? saya ngajar di universitas swasta. Oh, mengajar. Wah, tugas yang sangat mulia ya Pak ya. Alhamdulillah. Tensinya bagus, Bu. Berapa, Nes? 120 per 80. Itu Tensinya bagus. Bagus. Bagus ya, tensinya ya. Sekarang apa yang dirasa, Bu? Kira-kira mungkin bisa diceritakan? Ada yang masih mengganjal? Ayo, Bu, ngomong aja, Ibu. Iya Bu, Wah. cerita sama kita Bu, siapa ceritain tahu aja. kita bisa bantu, kita bisa punya solusi buat Ibu. Iya, saya udah berusaha nerima keadaan saya sebenarnya. Cuma sering keinget ada teman saya. Teman saya itu waktu itu juga kanker payudara, terus udah operasi, udah kemoterapi, udah radioterapi juga, tapi kondisinya nggak makin baik, makin memburuk, dan malah sekarang beliau udah nggak ada lagi. Seperti itu. Kalau boleh tahu, teman Ibu itu kankernya di stadium berapa ya Bu? Ada stadiumnya ya, Nurse, itu? Iya, jadi kanker itu ada stadiumnya Pak. Seingat saya stadium 4, Nurse. Oh, stadium 4. Stadium 4 itu kan stadium yang Paling akhir. paling akhir. Kita kebetulan di sini bawa leaflet atau lembar balik Bu. Di sini Ibu bisa lihat ya. Kalau Sekalian saya stadium jelasin ya. berapa? Kalau Ibu stadium 2. Nah, Apa bedanya itu, Nurse? Nah, sekarang saya jelasin ya Bu ya. Nah, jadi Ibu bisa lihat gambarnya. Jadi kanker itu adalah ada yang namanya tumor ganas, ada namanya tumor jinak. Nah, kalau tumor jinak itu bisa diobati tanpa harus tindakan bedah. Tapi kalau tumor ganas itu harus
dilakukan tindakan bedah. Tujuannya Seperti saya ini ya. ya, tujuannya supaya si sel-sel tumor ganas itu tidak menyebar ke area tubuh ibu yang lain, seperti itu. Nah, kan kalau ibu kan stadium 2. Nah, di stadium 2 ini pengobatannya adalah ibu setelah perawatan ini ibu akan mendapatkan perawatan radioterapi sebanyak 20 kali dan kemoterapi sebanyak 10 kali. Benar ya, Sesuai Nursurut rencana ya? dokter seperti itu. Oh iya, seperti itu. Nah, kalau teman ibu di stadium 4. Nah, di stadium 4 ini adalah stadium akhir di mana sel-sel tumor itu sudah menyebar. Makanya kemungkinan penyembuhannya sangat kecil. Oh, jadi beda ya nurse ya? Iya, Bu, benar, Bu, sangat berbeda. Oh. Tapi kira-kira nanti istri saya bisa sembuh kembali, ikut kerja lagi. Kita sih berusaha, Pak, semaksimal kita. Dokter, perawat maupun tenaga medis lainnya akan membantu. Tapi kita harus benar-benar menjaga kesehatan. Ibu juga harus semangat untuk menjalani perawatannya supaya ibu cepat sembuh, cepat bisa bekerja, ketemu anak-anak, bisa beraktivitas. Ya, Dan mengikuti program rencana pengobatan yang sudah direncanakan oleh dokter. Yang tadi Nurse Melva sudah jelaskan. iya. Baik. Kita dengar dari dokter kalau ibu besok sudah boleh pulang. Iya. Nanti ibu bisa kontrol Sabtu Minggu kemudian, dan lusa saya dan Nurse Ruth akan datang ke rumah Kunjungan ibu, dan kita akan bersama siapa? Nurse Ruth? Ada Ibu Yeni nanti yang punya pengalaman yang sama dengan Ibu. Dia kanker payudara juga dan sudah dianggap payudaranya satu, tapi dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa setelah 5 tahun pengobatan. Mungkin nanti Ibu bisa berbagi dengan Ibu Yeni. Maaf nurse, kalau saya sebagai suaminya, saya harus seperti apa, harus gimana gitu. Oh ya, bagus banget Pak. Iya. Bapak punya peran di sini sangat dibutuhkan, peran dukungan dari keluarga sebagai suami. Dalam proses pengobatan ini nanti, Bu Jennifer mungkin akan mengalami keluhan-keluhan seperti mual, muntah. Nah, kalau mual mungkin nafsu makannya tidak akan sebagus yang sekarang. Nah, Bapak sebagai suami punya peran mungkin untuk mengingatkan Ibu Jennifer minum obat, kemudian membantu mengantar untuk kontrol seperti radioterapi. Bapak bisa memahami. Itu sangat dibutuhkan oleh Ibu. Gitu. Kemudian mungkin untuk 1 minggu ini Iya. Bapak temenin ibu, jangan biarkan ibu sendiri supaya ibu merasa bersama-sama keluarga untuk menjalani perawatan ini, seperti itu, Pak. Mungkin bisa sholat bareng di rumah dengan anak-anak. Bagaimana Bu? Ada yang masih mengganjal mungkin? Ada lagi enggak? Mumpung ada Nurse Ruth dan juga Nurse Melva ini. Iya, Bu. Penjelasan Nurse Melva tadi sebenarnya sudah menghibur saya. Saya jadi punya sedikit lebih harapan untuk sembuh, apalagi mendengar ada Teman yang teman sama. lain yang senasib dengan saya, tapi sudah 5 tahun ini bahkan masih bisa menjalani aktivitas Iya. dengan normal. Sebenarnya saya sudah lebih menerima, cuman mungkin saya masih perlu sedikit waktu aja untuk bisa lebih beradaptasi dengan kondisi saya. Oke, bagus sekali Bu. Senang mendengarnya, Iya, Nurse senang Ruth, sekali ya. bisa mendengar Ibu punya Saya pun juga semangat. senang Akhirnya ibu bisa mendengarnya gitu. senyum nih. Nah, besok kan Ibu rencana pulang, nanti kita akan siapkan seperti janji kita yang tadi. Lusa kita akan kunjungi Ibu ke rumah. Baik. Kami Kira-kira tunggu ya untuk Nurse ya. hari Selasa ibu berkenan atau bersedia, Pak, Bu? Berarti sangat senang sekali ya Bu ya. Iya, Apalagi saya- ada teman yang senasib gitu kan. Iya, lusa kita kira-kira jam 10 gimana? Iya. Ya di rumah ya Pak ya. Ada. Oke. Ya udah kalau gitu kita izin pamit dulu ya. Permisi, silakan istirahat. Ya, istirahat lagi. Terima kasih, Nurse. Nurse. Baik, terima kasih Nurse. Sekarang hari Selasa ya? Iya, Jam berapa sekarang Bu? ini udah hampir jam 10. Kemarin katanya Nurse Melva sama Nurse Ruth mau kesini ya? Iya, katanya jam 10 sih. Ini bentar lagi datang ya. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Udah apa-apa duduk aja Bu. Ibu duduk aja Ibu, silakan. Silakan duduk ya Nurse Ya, ya. makasih Bapak. Lagi apa Bu? Gue lagi nyantai sekali. Santai. Iya, lagi refreshing. Iya. Baru pulang kemarin ya Bu ya?
Iya, baru tadi kita omongin Iya. ya jam 10 Umur pas panjang banget. ini. Ya, kemarin kita janji jam 10 ya. Iya. Sesuai kontrak kemarin kita sudah bawa Ibu Yeni. Tapi sebelumnya Ibu kondisinya gimana? Waktunya bagus? Nggak ada keluhan sih. Cuman kan saya juga nggak berani buka kan. Iya, nanti ke dokternya lagi. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak makannya Nurse. Oh, sudah bagus. Sudah banyak. Kayaknya segera nih semenjak dari dulu ya. Makin Iya. cantik ya Bu ini. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau Iya. Ibu perkenalkan, saya Ibu Yeni. Saya juga sama sakitnya seperti Ibu, cuma sudah 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah sembuh, dinyatakan sembuh. Yang penting kita semangat, Bu. Oh, yang diceritain Iya. Melva kemarin ya? Betul. Oh. Yang diceritakan sama Nurse Melva sama Nurse Ruth. Oh. Nah, saya. Oh. Saya juga persis sama kasusnya kayak Ibu. Cuman saya waktu itu sempat juga sama kayak Ibu, down, nangis, tidak terima. Tapi alhamdulillah saya ikuti program dokter. Langkah demi langkahnya alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh sama dokter. Nah, makanya saya kesini pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu, mau ngasih support, harus semangat. Insya Allah, kalau Ibu ikutin program yang dari dokter, nanti kan Ibu kontrol ya. Iya. Ikutin aja semua yang sudah diprogramkan dokter, insya Allah kita sembuh. Apalagi Ibu sama stadiumnya masih stadium 2, di mana kan stadium 2 insya Allah bisa disembuhkan. Ya, dengan asal kita jangan lupa berdoa dan berusaha. Tapi waktu itu mengalami mual juga, Iya, nggak nafsu makan juga. memang efek dari obat kemo atau radiasi ada efeknya, tapi harus kita lawan. Iya, Jangan betul. sampai ibu makan, muntah, ibu nggak mau makan lagi. Ibu harus makan sedikit-sedikit tapi sering. Gitu ya Bu ya. Pokoknya intinya Bu, semangat dan lawan semuanya. Jangan diikutin mual, nggak mau makan, ikutin. Itu memang efeknya Bu. Tapi nanti setelah selesai mengikuti program, Ibu berapa lama Bu? Nanti program belum tahu ya Bu ya. sudah 20 kali. radiasinya 20. Ini 10 Kali kemo ya. Iya. Nanti dinikmatin aja lah Bu, nggak usah dikeluhkan. Memang itu efek dari terapi tersebut, ada mual, muntah. Nanti juga Jadi ada rambut rontok juga ya Ibu ya. Rasa-rasa itu harus dilawan Iya, ya. dilawan. Makan juga yang penting makan sehat ya Ibu ya. Jangan makan junk food, jangan makan. Oh Ibu makan sehat, banyak sayur, buah, susu. Gitu ya. Penting semangat ya Bu Yeni ya. Semangat. Kebetulan alhamdulillah bapaknya dukung banget. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak juga dukung kan Bu ya. Jadi Ibu ingat semangat untuk diri sendiri, untuk keluarga. Apalagi Ibu aktif bekerja kan masih ya Bu ya. Iya. Nah. Jadi nanti Ibu insya Allah terlupakan rasa sakitnya itu dengan ikut aktivitas kembali normal. Ngajar ya Ibu ya, saya dengar dari nurse-nya. Iya. Saya berusaha sedikit-sedikit makan itu baru mau yang manis-manis aja. Jadi saya ikutin aja dulu. Yang penting saya bisa makan. Iya, bagus banget Ibu. Makanya apapun yang Ibu ingin makan silahkan. Tapi ingat, yang sehat-sehat ya Bu ya. Intinya Bu Yeni bisa melewatinya Bu, bisa Iya. beraktivitas lagi Bu ya. Sekarang udah nggak ada keluhan sama sekali. Nggak ada, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan Bu Jennifer sehat normal kembali. Udah dibuang penyakitnya. Ya. Oh, nanti kapan-kapan saya boleh ngobrol-ngobrol lagi nggak? Boleh. Mungkin bisa minta nomor teleponnya Bu. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Kalau nggak salah ada komunitasnya juga ya Bu. Ada, nanti Ibu boleh kita ada pertemuan setiap sebulan sekali seluruh persatuan ex-pasien kanker itu ada banyak aktivitas kegiatan dari mulai senam bersama, ada seminar atau ada arisan nih juga ada. Jadi Banyak kegiatan banyak ya Bu ya. kegiatannya, situ saling support. Jadi nggak ada lagi pasien istilahnya hopeless ya, dikasih penyakit ini, oh saya sudah tak berdaya, tidak seperti itu. Semangat kita Bu, alhamdulillah Bu. Nanti Ibu bisa bergabung ya Bu bersama kami ya Bu ya. Mau sekali saya. Menarik ya. Biar banyak Sepertinya Bu Jennifer excited sekali dengan penjelasan Ibu Yeni. Iya, saya pengen banyak berbagi, bercerita. Iya, malah enak Bu. Jadi Ibu nggak mesti mikirin penyakit aja di Ibu, jadi Ibu bisa wawasannya jadi luas ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ini ya sudah mau berbagi dengan saya. Iya.
Terima kasih loh Nurse Ruth sama Nurse Melva sudah kenalin saya sama Ibu Yeni. Kita senang melihat ibu lebih semangat, bisa ngajar lagi nanti. Mungkin Pak, murid-muridnya juga kangen sama ibu. Memang Bu, program dari rumah sakit untuk pasien seperti itu ada langsung dilibatkan komunitasnya. Jadi program dari rumah sakit kami, rumah sakit Nurse dan Nurse Melva seperti itu. Ada pasien kanker setelah pulang didatangi, dikunjungi oleh komunitasnya. Kanker ya kanker, ada lagi stroke ya komunitas stroke seperti itu. Itu memang program dari rumah sakit. Bagus ya Bu ya programnya ya. Iya, seperti itu. Nah, Ya, Bu. Ya, nanti saya mau bergabung. Saya juga mau ikut arisannya. Biar tambah teman juga ya. Iya, biar tambah teman. lebih relax sekarang Bu. Iya, ini sudah mulai Baca-baca. nyicil-nyicil bahan-bahan kuliah. Iya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin ke Bu Yeni biar lebih puas. Saya rasa sih mungkin nanti saat pertemuan aja Iya, saya. bertemu dengan teman saya yang banyak ya komunitasnya. Karena ya. sekarang saya masih merasa kurang nyaman sedikit, jadi perlu banyak istirahat juga. Iya, kayaknya. karena lukanya juga memang Iya. belum selesai. Ibu kontrol kapan Bu? Minggu depan ya, Nurse Melva ya. Jangan lupa kontrol. Iya. Jangan Iya, lupa kontrol ya. tentu. Itu bapaknya semangat Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada perlu banyak informasi lebih lanjut, boleh Ibu simpan nomor HP saya. Iya. Iya Bu, berapa Bu? 0812 123456. Iya. Terima kasih ya Bu Yeni. Iya. Baik, mungkin Ibu mau melanjutkan kegiatannya lagi. Kita izin pamit dulu kalau memang sudah tidak ada. Maaf ganggu ya Ibu ya. Tapi mohon maaf loh, ini kita nggak ngasih apa-apa ini, nggak ada apa-apa ini. Nggak paham Pak. Sudah cukup jelas itu yang penting. Iya. Yang penting sudah cukup jelas. Melihat Ibu sudah ceria kembali itu senang banget. Kami juga terima kasih sekali sudah dikunjungi, sudah dikasih motivasi, dorongan, apalagi saya sudah mulai membaik dan mulai semangat kembali. Ya mohon dukungan kembali. Iya, alhamdulillah. Yang penting ibunya semangat. Ya. Insya Allah semangat. Terima kasih banyak Terima ya. kasih, sama-sama. Cepat sembuh ya Pak. Terima kasih ya Bu ya. Cepat sembuh ya Bu. Terima kasih Nak. Terima kasih Nak.